Gonji. Dia sangat kurus, hanya 35 Tamen di Kiong Seni mereka miskin, hidup susah. Yang bener dong, Hidup bacanya. sengsara. Rok ini murah. Zekausi timuroni soal yang ini mudah. Kade luar putrinya manis. Ya bukan? Dui budui. Betul tidak? Ya, korek hidung. Malam itu tempat ini ramai. Momen impian Hendal. Impian Duduknya. Gavin. Kami hari ini sangat gembira. Wodejia Hasreyuan Henyuan ya. Rumah saya jauh sekali dari institut Jelajau Bu Christine udah pulang, Mbak? Jabai Bu Christine. yang Kaizau yang masuk semuanya dunia terlalu Banyak kecil itu yang kemarin kan banyak kan di dalam yang Oh, ditunjukin. itu. Tuh, di tas tidinya. Kalau di tasnya kan ada yang kemarin yang di dalam itu. saya yang ini ya. Nanti gantian ya. Oke, bisa nggak naik? Keliling sini dulu baru kita ke depannya. Itu sepeda orang besar, bukan orang kecil. Iya, itu sepeda orang besar, bukan orang kecil. Ya. Coba ini Yur. Kecilan ini lah. Las. Di mana itu? Adeknya. Nathan sini dong sayang. Nathan. Nih lihat nenek nih. Nenek. Lihatnya mana? Neng-neng. Lihat apa? Lihat apa sih? Ya. Pak Lasri. Nathan. Sini. Lihat nih. Nenek tuh lihat tuh. Tuh liatin. Rulan. Punya anak nggak tuh kayak Nathan? Mbak Tiur, bikin anak tuh, pengen dong. Kalau anak Luran langsung rambutnya kriwil-kriwil. Halo, selamat pagi Mitra Perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maudi Kusnani dan juga rekan saya Oji Nanik kembali pada hari Rabu pagi ini hadir dalam program edukatif persembahan Metro TV, yaitu Perempuan. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami berdua akan mengutarakan topik-topik yang menarik dan informatif terus saja. Dan seperti pagi ini, kami mengangkat sebuah topik yang mungkin tidak semua orang mengalami, tapi menarik untuk kita ikuti dan belajar banyak dari topik ini, yaitu mengenai menyikapi ketidaksempurnaan pada anak. Begitu ya, jadi Ada telepon Bu Christine nggak, Mbak? dari Telepon Bu Christine ada nggak? mau itu anaknya Ada. sempurna atau tidak sempurna, kita harus Telepon deh. siap Pakai handphone Ibu. keadaan. Tapi ya tentunya motif tidak dihampang. Ini pakai handphone Ibu aja. Nggak apa. Secara teori kita Nih, bisa maaf, bilang di tas ini. bahwa kita harus menerima segala sesuatu Enggak mau. Oh nggak mau ya? Nonton sini aja ya. Tante, belajar. Ya oke. kita menerima keadaan itu. Jadi kita harus perlu bantuan.
tentu bantuannya dari di atas, semua masalah dijawabkan dari di atas. Tapi kita bisa cari dengan cara lain, barangkali membantu anak itu juga dengan ini hal-hal yang fisikalnya mereka ya, mereka harus special need, karena juga special children, mereka membutuhkan special need. Tapi kita juga perlu special need sebagai orang tua. Bagaimana mendapatkan kekuatan? Telepon aja langsung Ini biar memang harus di biar dia pakai, ya biar dia pasang. secara bersama-sama ya Ci, ya, nggak cuma secara pribadi juga kepada lingkungan keluarga. Tapi bagaimana sih kita bisa mendorong support keluarga yang menerima anak ini ya? Nah untuk itu kita akan menghadirkan dan berbincang-bincang dengan seorang psikolog yang memang yang sudah terkenal, dan memang ini Mbak Romi ini memang seorang psikolog untuk anak ya, yang spesial. Dan kita juga akan mendengar pengalaman dari seorang ibu yang telah berhasil membesarkan anaknya yang pada awalnya tidak memiliki kesempurnaan, namun pada akhirnya dengan berbekal besar hati mendapatkan hasil yang sangat-sangat positif. Pencet aja, pencet Ceritanya tetap nomornya. bersama kami di program Perempuan sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Saja bergabung bersama kami. Pagi hari ini kita membahas topik yang sangat menarik. Tentunya kalau kita sebagai orang tua mendapat atau dititipin oleh Tuhan anak yang kurang sempurna, katanya kita harus siap menerima keadaan. Tapi itu gampang sekali untuk diucapkan, untuk melakukannya agak susah ya. Nah, kita akan mendengarkan pengalaman dari seorang ibu yang sudah mengalami anaknya yang katanya kurang sempurna, tapi saya sukanya mengatakan special children, yaitu dia kena mengalami autisme. Kita juga langsung Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi, sebelumnya terima kasih sudah bisa hadir dan bisa berbagi cerita. Memang betul, ini juga akan benar membantu mitra perempuan lainnya yang juga mengalami hal ini. yang sama. Mungkin Mbak Dewi bisa cerita dulu apa yang dialami sama anaknya Mbak Dewi. Iya, kalau saya flashback ya, yang jelas pada usia 2 tahun dia menjadi bisu sama sekali, nggak ada kontak apa, dan kayaknya hidup dalam dunia sendiri. Kalau dipanggil nggak dengar, tapi secara khusus dia bisa dengar tuh kalau jinglenya iklan gitu ya, suara TV gitu. Tetapi suara manusia kayaknya dia kayak seperti mengalami selective deaf ya. Jadi iya. Jadi selektif tuh jadi dia memilih juga Iya, jadi hanya suara elektronik ya, tapi tidak pada suara manusia. Lantas saya bawa ke dokter. Waktu itu Dokter Meli Budiman juga dikatakan ada kecenderungan autis. Akhirnya vonis dijatuhkan pada waktu dia berusia 2 tahun. Saya pikir saya bersyukur ya, karena kita segera melakukan penanganan kan, walaupun sangat kaget ya, karena memang ini tidak ada riwayat sebelumnya di dalam keluarga. Nah, kita langsung memberikan terapi perilaku yang kira-kira dijalani sekitar 4 tahun ya. Lantas juga selain terapi perilaku, terus saya tuh harus ke Amerika ya untuk mempelajari medis, karena ternyata di Amerika mereka banyak menggunakan food supplement dan vitamins gitu ya. Jadi saya harus duduk karena pada waktu itu di Indonesia belum sampai kabarnya. Jadi saya beberapa kali ke Amerika, bahkan saya mendatangkan dokter-dokter ya, dokter-dokter juga konsultan perilaku dan banyak yang lain, sehingga anak saya bisa mendapatkan penata laksanaan yang baik, sehingga memang itu sangat membantu untuk progres yang dia alami. Kalau sekarang dia kondisinya boleh dikatakan dia sudah tidak autis, tapi dia karena sempat bisu, dia mungkin untuk speech-nya dia masih terlambat ya. Tidak terapi, tetapi ada keterlambatan 2 tahun yang terus kita stimulate ya, misalnya kita dorong untuk bergaul dengan anak-anak saya. Mbak Dewi, saya ingin tahu ini anak yang keberapa, dan dari ceritanya Mbak Dewi kayaknya begitu tough ya. Mbak Dewi langsung mengetahui potensi itu, langsung mencari jalan keluar, bla 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 seperti itu ya. Pada awal-awalnya ada nggak sih ada sempat masa-masa down atau apa? Oh iya, 1,5 tahun itu saya down sekali, bahkan saya tuh nangis terus ya, nggak bisa terima, marah gitu ya. Tapi memang karena saya kan background saya di Kristen ya, jadi saya tuh banyak doa gitu, banyak ke gereja gitu ya, dan memang saya cari untuk bisa dipulihkan karena kita sulit sekali terima ya. Bayangkan pada waktu itu pengetahuan saya tentang autism sangat tipis, sehingga saya membayangkan anak saya menjadi kayak Rain Man gitu loh, yang film Rain Man itu saya kok kayaknya sangat sulit bisa terima. Tapi tetapi bedanya di sini, saya walaupun saya sedih, walaupun saya down, tapi saya tetap menjalankan intervensi. Jadi intervensi itu tidak tergantung kepada perasaan saya, karena saya percaya. Terus saya terus membaca banyak buku,
baik di bidang psikologi, edukasi, nutrisi, medis, hampir semua sampai saya tuh seperti overwhelmed ya dengan ini. Anak saya juga menjalankan diet ya 3 tahun. Karena Mbak Debbie juga barangkali melihat fokusnya tuh yaitu anaknya. Betul. Mbak Debbie ya. Iya. Nah, bagaimana di support dari seorang suami? Kadang-kadang kan ada juga barangkali Mbak Debbie mau terima ya, tapi ada juga yang pasangan yang tidak terima atau sekuat Mbak Debbie sendiri. Oh iya, itu banyak sekali teman-teman saya juga banyak mengalami turbulensi ya di dalam keluarga mereka. Tapi puji Tuhan suami saya enggak gitu ya. Jadi maksudnya kita bersama-sama walaupun sangat sedih kita menerima ya, menerima dengan lapang dada bahwa ya mungkin ini sesuatu yang diizinkan ya oleh Tuhan. Kita tidak mengalami apa namanya di antara kita tidak pernah mengalami konflik ya. Jadi suami saya mempercayakan seluruh research kepada saya dan dia mempercayai saya untuk menjalankan berdasarkan studi yang saya lakukan. Jadi juga jadi di dalam menata anak ini juga kita melakukan studi gitu. Nah itu kan tidak mudah ya Mbak Debbie untuk menjalankan walaupun sudah disupport oleh berdua. Saya nggak tahu apa yang dirasakan sama Mbak Debbie, tapi saya mendengar ceritanya pasti ini kan butuh sesuatu kekuatan yang sangat besar ya, besar hati, secara fisik, secara moral ya. Ada kesulitan apa yang terbesar Mbak dalam menjalankan hal itu? Secara waktu ya, waktu itu saya kerja full time. Jadi sehingga Sabtu Minggu saya hampir kepada anak saya, karena anak saya kan terapi selama di waking hours, bahkan sampai tidak ada libur sama sekali, termasuk Sabtu Minggu dan tidak ada Lebaran, tidak ada Natal, pokoknya kita terapi terus. Karena dia harus mendapat stimulasi, otherwise kan dia akan masuk ke dalam dunianya sendiri. Ngeluarin dari dunianya sendiri itu yang susah gitu loh ya. Nah, yang saya alami adalah sometimes saya pikir kok itu terlalu berat buat saya gitu ya. Seperti saya pikir saya ini, tetapi saya jalani aja gitu loh. Saya nggak mikir ini mau berhasil atau nggak berhasil, kan saya nggak tahu ya. Kalau sekarang berhasil, sebelumnya saya nggak tahu itu akan berhasil. Spiderman. Tapi saya nggak mau. Karena saya memang pada dasarnya seorang positif ya, saya seorang yang positive thinker gitu, saya selalu optimis gitu, saya selalu ngelihat pasti ada light at the end of the tunnel. Jadi saya bukan tipikal orang yang give down terus langsung gitu loh. Ya, karena kita juga dalam perjalanan itu suka putus asa ya. Nah, tapi putus asa juga gara-gara financial misalkan, apalagi untuk menangani anak yang spesial ini kan perlu special needs dan juga terapi yang cukup mahal. Itu kayaknya bisa menjatuhkan mental kita ya. Itu bagaimana tuh Mbak? Begini ya, memang kenyataannya memang kalau punya anak special need pasti mahal. Tetapi sebetulnya kayak di yayasan saya, kita berusaha membantu orang tua. Misalnya kita konsul lebih murah, kita memberdayakan gitu. Terus kita juga mengadakan parent support group yang almost free sebetulnya ya. Sebetulnya itu it's up to tergantung orang tuanya mau nggak gitu korban waktu, korban tenaga, karena tanpa adanya transfer pengetahuan itu kan sulit dia untuk diberdayakan kan. Kadang-kadang orang tenggelam dalam kesedihan yang ternyata merugikan anaknya, merugikan dirinya sendiri. Coba melihat dan bergaul dengan orang yang positif ya, karena kan teman-teman kita tuh ada yang negatif, melihat apa-apa jelek aja gitu loh ya. Jadi kita harus kalau kita lagi negatif kita sebenarnya bukan orang yang positif. Ya, Bu Debbie lagi ada di Metro TV loh. Bisa kok diakali untuk bisa. Makasih. Itu bisa diakalin, Bisa. tapi yang penting kita harus memberi waktu juga ya. Cari jalan keluar karena there's always way. Way out. Jadi nggak mesti harus mahal gitu. Sekarang kondisinya anaknya Mbak Debbie bagaimana Mbak? Sekarang sih dia menurut ahlinya sih dia sudah tidak autis, tapi dia masih mengalami keterlambatan bicara, mungkin sekitar 2 tahun Dan ya. saat ini sudah berusia 8 tahun. jadi dari umur 2 mulai sampai Iya, sekarang 8 iya. tahun. Sampai sekarang pun masih ditelatengi, tapi tidak seintensif dulu ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Mitra Perempuan tentunya untuk menangani anak-anak spesial, kita pun harus menangani diri kita untuk kuat mental kita. Dan banyak sekali cara yang kita bisa lakukan, tentu semua masalah bisa dibantu oleh di atas. Tapi kita bisa mendapat pengetahuan dan menguatkan mental kita, barangkali dari seorang psikolog. Jadi Anda bisa mendengarkan perbincangan kami dengan seorang psikolog setelah berikut ini. Mencikapi ketidaksempurnaan pada anak.
Dan seperti yang sudah diuraikan oleh Oji, bahwa saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar, seorang psikolog yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Rosmini atau kerap dipanggil Mbak Romi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang lagi di Rumah Perempuan ya. Mbak Romi, kita semua. Kenalan. Itu Mbak Romi. Iya. Mbak Romi, kita mau cerita nih ya. Kalau tadi kan Mbak Debbie mengungkapkan keterbatasan anaknya secara fisik ya, yaitu autis ya, juga secara mental. Tapi ini nggak jarang loh Mbak Romi, banyak orang-orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi istilahnya seseorang gitu ya, yang berhasil, yang cantik. Sekarang Mbak Romi. Gitu ya. Padahal kan anak-anak kan punya kemampuan. Dan sekarang Mbak Romi. Gimana sih? Bukan Mbak Debbie. Nah, ini orang tuanya mesti Mbak Debbie sudah pulang sekarang. Kalau saya melihat, orang tua harus melihat anak itu bisa menjadi seperti apanya, adanya dia seperti apa, bisa optimal, itu yang paling baik. Siapa bilang anak yang mempunyai sesuatu yang agak sedikit boleh dikatakan bermasalah tidak bisa menjadi sesuatu? Pasti bisa. Hanya sekarang kita cara melihatnya dari kacamata yang seperti apa. Kalau kita mau dia seperti orang itu, ya nggak mungkin. Tapi kalau dia menjadi dirinya sendiri, pasti bisa. Betul. Gitu, itu yang mesti diyakini. Nah ini yang mengenai anak-anak yang spesial ini, mereka dilahirkan memang udah begitu. Oh iya. Maaf, tolong dong. Dia sudah menerima keadaan. Nih, maaf, di Ada tas dia. orang tua yang tidak bisa menerima. Iya. Nah, itu bagaimana sih Mbak untuk menyikapi yang tentu yang anak-anak spesial ini, karena mental, fisik semuanya kan kita harus Iya. lebih kuat ya. Kadang-kadang anak itu kan memang sebetulnya tidak pernah menginginkan lahir dengan sesuatu special case gitu ya. Ya alhamdulillah dia lahir, kita sudah harus bersyukuri. Memang harus ada sesuatu di mana orang tua itu pada waktu ya, kayak tadi Mbak Debbie bilang pada waktu menerima anak itu, loh kok ini kok saya yang dapat ini, kenapa orang lain? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekarang yang menjadi kunci adalah kalau orang tuanya tidak sehat dalam tanda kutip, dalam arti kata sangat ikhlas menerima, kemudian small fight dan sebagainya, itu membuat dia sulit untuk mengajarkan anaknya atau menstimulasi anaknya. Jadi dia akan kemudian masuk ke dalam dirinya sendiri untuk bersedih diri terus gitu. Nah, kalau tadi yang saya dengar dari apa yang diutarakan Mbak Debbie, dia fight untuk itu, walaupun dia sedih. Nggak semua orang tough seperti itu. Positif thinking. Iya, itu nggak semua orang seperti itu. Nah, harusnya ada satu tempat di mana yang namanya parenting, bagaimana menjadi sebagai orang tua terhadap anak-anak yang spesial ini. Dan itu nggak mudah, karena begini, yang terima ibunya, bapaknya belum terima. Karena di kita ini kadang-kadang ada seperti anggapan ini anak turunan dari siapa kok bisa jadi begini ya? Padahal ini nggak ada unsur turun-menurun ya. Saling blame each other. Iya, betul. Jadi yang perlu disikapi adalah gimana, karena banyak sekali kasus yang saya lihat bahwa orang tuanya kemudian berantem sehingga mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, lupa tentang anak ini. Dan kalau kita datang ke seorang dokter, anak itu diberikannya harus gini kan. Tapi pada waktu kita di rumah memberikan sesuatu kepada anak itu tidak tulus, itu efeknya ke dia lain. Dia bisa rasakan ya. Iya, lain sama sekali. Dibanding kita karena mesti punya es besar yang banyak sekali, sabar. Sabar. Nah, sabar itu hanya bisa terwujud kalau misalnya kedua orang tua itu sama-sama memberikan support, kemudian kita hadapi ini bersama. Saya bisa apa, kamu bisa apa, kamu punya suatu kesempitan dalam hal waktu, si ayah, ibu punya hal yang ini. Saya sacrifice, saya nggak kerja, tapi bukan berarti ini saya udah begini, kamu enak, nggak gitu caranya gitu. Dan itu yang mesti disepakati bersama. Dan mereka juga harus sadar mereka tuh nggak sendirian, karena banyak juga orang tua lain yang menghadapi ini. Jadi mereka kayak tadi Mbak Dewi bilang bisa berkumpul bersama, sharing dan menguatkan itu kelompok parenting. Karena pada awal dia mendapatkan itu, saya banyak dengar dari banyak orang. Pertama mereka dapatkan anak itu, kemudian mereka rasa kenapa ini saya, kemudian mereka sedih, kemudian mereka menolak, rasanya seperti anak itu secara tanda kutip yang menolak, kemudian mereka coba menerima tapi separuh hati, kemudian kembali. Jadi kurvanya naik terus seperti ini. Nah, kelompok ini kalau misalnya ada, saya dulu pernah coba ingin membuat itu, tapi kalau mengupayakan sendiri memang agak sulit ya, karena itu dananya besar sekali. Harus mempunyai orang-orang yang bisa bicara dan membantu mereka untuk melihat ini menjadi sesuatu lebih objektif. Itu kayak yang tadi disampaikan sama Mbak Debbie ya, bahwa kita kalau dalam keadaan negatif, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Hijau sebelah kanan. Karena juga tadi Mbak Dewi mengatakan memang it's expensive, tapi ada cara-cara lain yang bisa Bisa digunakan digunakan. dengan
waktu dan kesabaran orang tua. Betul sekali. Tapi tentunya kita sebagai orang tua kan perlu knowledge, Betul. tambahan untuk pengetahuan bagaimana sih kasus anak kita ini. Iya. Nah itu menurut ibu sendiri bagaimana kita carinya bagaimana sih Mbak? Nyarinya banyak belajar baca dan lihat dari kayak internet, kemudian ngobrol dengan orang. Makanya kalau ada kelompok seperti itu mungkin sebagai pusat di mana yang mempunyai banyak informasi sebagai narasumber, ada buku, ada apa gitu yang mereka bisa tahu, oh ya kalau ini anak saya begini, oke saya punya dokter ini, oke kamu second opinion ada kelompok ini bernama-nama dokter, oh untuk anak kayak gini ada terapinya ini, ada apa lagi, jadi itu dia bisa tahu. Jangan hanya anak yang dipikirkan, tapi juga lebih kepada orang tua ini bagaimana cara menyikapinya. Nah, Mbak, itu kan kayaknya kalau kita dengar apa yang sudah diomongkan sama Mbak Dewi juga itu secara waktu, tenaga, pikiran, semua kayaknya materi juga kan tercurahkan. Pasti ada momen-momen di mana kita rasanya jenuh, rasanya bosan, rasanya kita menyerah gitu ya Mbak. Itu wajar ya, dan kalau misalnya wajar kita bagaimana secara yang normal untuk menyalurkan hal itu, karena nggak mungkin juga kalau kita menahan terus gitu kan sebagai orang tua. Nggak apa-apa, alhamdulillah kan manusia itu mana kalau nggak dia robot. Ya, jadi kalau saya lihat orang itu, oh iya nggak apa-apa mau nangis, oke emang waktunya untuk nangis kenapa enggak, katarsis gitu. Tapi yang jelas sekarang adalah kalau sudah masuk udah nangis, kemudian gimana keluar dari itu, jangan masuk terlalu dalam. Udah gitu kan Modin? Iya baik, kalau gitu memang kalau bicara sama Mbak Romi itu nggak pernah terasa waktunya. Nah, kita perempuan jangan khawatir, kita akan segera kembali dan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bergabung bersama kami di 021583022 sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Pagi hari ini, dan ini saatnya untuk Anda bergabung bersama kami di 021583022. Tentunya kita ingin mendengar pengalaman Anda. Barangkali kalau Anda mengalaminya, bagaimana sih Anda menguatkan diri Anda dan juga tentunya membantu anak Anda. Super Mbak Dewi dan Mbak Romi. super Lihat deh, itu Mbak. banyak sekali S-nya. Dewi dan Mbak Romi. Mbak Dewi pernah nggak sih melakukan? Jadi saya juga jadi belajar lebih rendah hati, lebih menguasai diri. Jadi memang akhirnya memang tujuan itu lebih baik. Ada hikmah kata. Benar. Nah, jadi kalau ini kan di Indonesia biasanya gini, cucu-cucu tuh karena kakek nenek itu kan pasti yang bangganya Pastri, cucu-cucu. saya gambar mobil telur. Ibunya, orang tuanya Mbak Dewi sendiri gimana memandang cucunya? Lihat deh, saya gambar mobil telur. Dari ibu saya dan ayah saya sudah meninggal. Saya gambar mobil Sangat telur. suportif. Saya rasa ya mereka tidak pernah memojokkan atau mencari gara-gara siapa yang bikin ini gen yang Datang ke Mbak Romi, itu apa sih yang masalah besar yang mereka hadapi dan mereka curhat kepada Mbak Romi? sebetulnya mereka biasanya datang hanya ngomongin tentang anaknya. Tapi kalau Dia saya lupa dengan diri sendiri iya, gitu ya? kalau saya lihat ini orang di mana mau nolong anaknya kalau dia sendiri nggak sehat dan tidak oke. Jadi saya selalu ngomong gitu, oke apa yang ibu rasakan punya anak seperti itu? Bapaknya saya minta dengar. Kalau tadi katanya ada nenek kakek di Indonesia tuh ada nenek kakek bude kakek kakak semua di satu gitu ya. Kalau saya melihat informasi mengenai cara menangani anak-anak ini harus masuk ke seluruhnya supaya caranya sama dan konsisten. Gitu. Beda ya. Kita ambil teleponnya ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo pagi. Single fighter. Suami saya sudah tinggal di sini. Kalau saya mendidik ini mendidikan orang-orang yang saya harapkan gitu ya. Tapi saya banyak sekali kendala karena di antara kelima anak saya ini, terutama yang laki-laki ini, apa itu nggak patuh ya, tapi selalu menentang saya itu. Kira-kira apa ya tips dari ibu ini untuk menjadikan apa yang saya inginkan gitu, maksudnya ya paling tidak tuh anak itu mau mendengarkan nasihat saya gitu. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Asri. Ini bukan special children tapi oke. Tapi tentu yang normal aja udah susah Iya. menangani, apalagi yang spesial gitu. Ya, gini ya, cetakannya 1, anaknya 5. Itu tentu mungkin untuk Bu Astrid tidak bisa didekati dengan yang generik harus kayak begini, teorinya, polanya kayak gini. Karena mendekati si A,
si B, si C, si D itu harus mempunyai cara atau teknik yang berbeda. Walaupun istilahnya cetakannya sama ya, dari satu orang tua yang sama. Karena apa? Karena mereka adalah unik. Manusia adalah unik. Dan justru karena keunikannya itu, alhamdulillah kalau menurut saya kita harus senang. Oh iya, dia beda dari yang ini, jadi nggak akan ada yang namanya sama. Dan kalau kita mau menerapkan satu disiplin itu jangan yang kaku, modifikasi supaya kalau dimodifikasi itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang harus mandi jam sekian, yang dipentingkan mandinya, yang dipentingkan istilahnya mau makannya atau apanya. Jadi jangan tumpang tindih, jadi nggak keruan apa sebetulnya diterapkan di situ. Nah itu gimana tadi kan kamu juga bilang dari awal ya, anak ibu-ibu yang anaknya normal aja masih merasa kok anakku kok nggak sepintar yang A, kok anakku pengennya kan jadi seseorang yang tadi mau dibilang. Itu artinya belum ikhlas. Gimana ya Mbak Umi ya? Tingkat keikhlasan itu kita tidak bisa paksakan ya. Kalau tadi Mbak Dewi bilang Mbak Dewi orang yang sangat taat ya, dan sebagainya, jadi mungkin itu yang membuat kuat dan kemudian mengatakan oke, saya dapat A. Karena gini, yang normal saja ada yang kapasitas kemampuan yang diberikan oleh Allah atau Tuhan segelas, ada yang secangkir. Dia harus menjadi secangkir dan segelas. Yang secangkir kalau disuruh jadi segelas, alhamdulillah nggak bisa. Gitu. Maksudnya apa? Nggak boleh dipaksa. Kita mau sampai stimulationnya berbusa, ya secangkir jadinya. Dan itu yang mesti dialhamdulillahkan dan dikatakan, oh ya saya cuma punya anak yang bisa sampai sini. Tapi kalau dia bisa optimal sesuai dengan kemampuannya, itu yang luar biasa. Jadi kita kadang-kadang sebagai manusia memang mempunyai high expectation, tapi akhirnya kita sendiri yang sakit sendiri ya kalau kita nggak mencapai. Karena membandingkan warung tetangga. Iya. Baik, kita terima teman kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Inan Cicetres. Ya silakan langsung saja. Menanyakan kepada Ibu Romi, mempunyai masalah dengan anak saya. Yang saat ini anak saya sudah di tingkat 4. Enggak, itu dari situnya, bukan ngikutin kita. Maksud saya bersosialisasinya sama temennya kurang ya di kelasnya. Mau sampai saat ini sih jadi bulan-bulanan buat teman-temannya yang diejek-ejek, yang pokoknya saya sebagai ibu aja saya sedih menangani masalah anak saya. Ya entah kenapa kok sampai saat ini anak saya nggak punya teman istilahnya Bu, sedangkan adiknya tidak seperti itu. Padahal kalau saya lihat anak saya itu supel dan selalu baik terhadap teman. Contohnya, maaf, temannya sudah ada yang sudah dapat menstruasi, yang lain tidak mau membantu untuk membersihkan rap putihnya, tapi anak saya dengan langsung dengan ikhlas dia membersihkan rap putih itu ya, diambil kapur, dia bersihkan. Seperti itu contohnya. Tapi kok di mata teman-temannya ini anak saya tidak diajak bermain bersama, malah diusir kalau dia teman nggak pergi sana. Itu semacam itu Bu, solusinya apa yang terbaik buat saya ya Bu dalam menangani anak saya ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Ibu Irina, kami semua merasa empati ya dengan apa yang dialami. Namun Ibu Irina mudah-mudahan tetap bersama kami karena sesaat ini kami harus break sejenak untuk kembali lagi menjawab pertanyaan Ibu dan juga mitra perempuan yang lain. Kami tunggu telepon Anda di 02158322 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Perempuan. Banget orangnya mulus. Kita akan silakan Mbak Ibu dulu mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari Mulus. Nina ya. Mulus. Saya juga tadi kata Moni kita berempati dengan ibu, tapi alhamdulillah ibu dia sehat tentunya ya. Jadi kalau saya lihat seperti ini mungkin interpersonal intelligence-nya atau skill untuk bersosialisasinya ya kita mesti bantu. Tapi kalau tadi kita bicara sedikit bahwa kalau anak itu bisa lebih percaya diri, mungkin dia bisa tahu nantinya bagaimana caranya untuk menghadapi itu. Kalau diberikan ini sama temannya, saya harus perilaku seperti apa. Ada banyak anak yang nggak punya sampai kemampuan untuk mengatasi itu karena memang mereka spesial, ada keterhambatan orang tua ya. Jadi hal itu mungkin akan lebih parah. Tapi kalau ibu saya jadi ibu, ada kajian bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana bicara. Ada kemungkinan sesuatu pada diri anak ibu yang membuat orang lain tidak mau terlalu dekat sama dia. Tapi juga dari sisi lain, saya suka kadang-kadang melihat seperti ini, ada anak yang memang tidak terlalu perlu banyak teman Bu.
Kenapa? Karena dia bahagia kalau dia bisa Aku misalnya mau kemana-mana bisa sendiri. lagi teh Atau manisnya. belajar buku sendiri. Kalau masih di teman banyak yang sukanya terganggu gitu. Ada anak yang kalau bilang kenapa sih Mak, kalau kita mesti ke kamar mandi kok mesti bareng-bareng, kan itu malah mesti ngantre katanya gitu ya. Jadi kalau hal seperti itu menurut jadi anak itu bahagia mungkin nggak terlalu banyak kalau deket-deket, tapi ajarkan tetap dia bagaimana caranya bersosialisasi. Mungkin malah kalau anak seperti Ibu Devi ada yang mempunyai anak autis seperti ini juga kadang-kadang awal-awalnya ada masalah dalam hubungan. Gapnya ya. Mungkin Mbak Devi mau sharing. Kalau saya pikir segala sesuatu start dari rumah. Kalau dari rumah kita mengisi lumbung emosi positif anak, misalnya bahwa dia dikasihi, bahwa dia diterima apa adanya dia, bahwa dia dipuji, Ketemu juga kata-kata bahwa ini. dia dihormati. Ketika dia berada di luar rumah, kita nggak bisa menghindarkan dia dari mungkin dia dibully, diperlakukan secara negatif, diejek gitu ya. Tapi kan karena dia udah punya persediaannya emosi positifnya diambil, masih ada balance-nya, masih ada saldonya. Tapi alangkah kasihannya seorang anak kalau dia dari rumah tidak mendapat, lantas di luar rumah dianya diledek atau dibully, sisanya itu saldo negatif ya. Nah, sehingga itu perlu sekali dari rumah kita itu memang memuji anak untuk setiap perilaku kecil yang patut Tapi ya. mungkin dalam kata lainnya adalah menunjukkan kepercayaan dari anak bahwa dia mungkin sulit dalam berbicara, tapi dia akan unggul dalam hal lain. Iya. Tidak ada orang yang perfect di mana semuanya sama tingginya kemampuannya, tapi kalau dia kurang di sini dia pasti ada yang lebihnya di sana. Itu dibantu oleh kita sebagai orang tua untuk mengenalinya. Oh kamu di ini, kamu di sini, kamu di sini nggak apa-apa. Kamu tapi kemampuanmu nggak Mau begitu. tulis. Itu dibandingin teman-teman kamu. Jadi dia oh ya, saya ada sisi positifnya Istilahnya gitu. kita harus kembali kepada orang tua Iya. yang harus benar belajar mengenai anak yang sifatnya orang Kertasnya harus satu berbeda aja, gitu. Kak. Nah, bagaimana kita harus belajar gitu bagaimana anak kita. Jadi orang tua ini perannya kan cukup besar. Iya. Dan kadang-kadang di situ lah Mbak Romi kembali lagi kita suka nggak siap ternyata sebagai orang tua, dan kita harus juga menyadari bahwa we have to keep on learning, ya kan? Kita sendiri nggak perfect. Nah itu bisa bantu nggak kepada kita perempuan semua? Apalagi apa ada trik atau ada tips yang kita bisa dapatkan untuk menguatkan atau menambah pengetahuan kita? Ya, kalau saya ngelihat bahwa kata belajar itu nggak selalu belajar duduk di sekolah atau ikut kursus atau apa. Belajar aja kita bisa dari misalnya seorang anak asongan, kita belajar untuk bisa survive walaupun dia mengalami kecacatan, tapi kalau dia kita belajar dari dia, caranya dia coping dengan masalahnya. Jadi belajar itu adalah sesuatu untuk menambah informasi di kepala kita. Nanti kalau sudah banyak informasi itu datang, kita bisa combine kemudian membuat sesuatu yang cocok untuk anak saya ini. Yang karena semua teori semua apa tuh ada, tetapi belum tentu klik dengan masalah yang dimiliki oleh anak kita satu persatu. Jadi kalau tadi ditanya belajarnya dari mana, kalau saya selalu belajar melihat orang untuk belajar itu dari semua yang ada di lingkungannya. Jangan mengajarkan sesuatu yang abstrak terlalu jauh karena anak itu belum mengalami. Tapi coba yang di lingkungan, oke, kalau kamu maaf nih, kalau misalnya anak mengalami kecacatan mau pipis, mau buang air kecil, gimana caranya? Kalau dia mengalami kesulitan dalam berbicara, apa skill yang mesti diperlukan? Kayak gitu seperti itu belajar. Caranya untuk menunjukkan apa yang dia butuhkan gitu. Hal-hal kecil seperti itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kalau kita belajar sesuatu yang secara teoritis, kemudian kita baca, kemudian apa gunanya kita nggak bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sebelum kita menutup pembicaraan ini, Mbak Devi mungkin ada satu hal yang mau disampaikan kepada kita perempuan lainnya. Oh ya, memang saya setuju dengan Mbak Romi ya, bahwa memang parenting itu tidak gampang, apalagi zaman ini ya. Kita menghadapi juga seperti saya, anak saya teenager, dia masuk ke postmodern generation, total beda dengan generasi saya. Saya harus buka buku lagi, saya harus coba cari tahu, dan saya coba untuk menempatkan dia di suatu lingkungan yang lebih menerima dia, sehingga anak itu bisa ngelewatin masa-masa sulit dia dan masuk misalnya ke masa dewasa yang lebih aman ya. Jadi it's challenging ya, saya pikir itu sangat menantang, tapi ada buku yang mengatakan bahwa menjadi orang tua adalah untuk orang-orang yang pemberani. Terima kasih Mbak Devi, Mbak Romi, terima kasih atas waktunya. Tetaplah flash tabah, salam buat Joshua ya. Oke, Mita Perempuan, terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi dengan kami. Jangan tinggalkan program perempuan, karena sesaat lagi kami akan kembali.
Nah, aku punya ini ya, kartu nama ya. Boleh. Mbak bisa kecilin dikit nggak? Oh boleh. Jadi kan aku waktu itu kemarin ke Norwegia. Karena aku kepingin ada seperti bantuan sosial gitu. Selama ini kita datangnya dari Amerika. Very expensive. Thank you. Very expensive. Jadi kamu punya komitmen di sini. Nah, terus dia tuh bikin banyak dokumen terapi lain ya. Pasti udah dikuasai lah dia. Lihat ini bisa dong. Terus saya tertarik sekali deh. Aja ya. Udah nggak bisa. Berbasi ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam Kan? dimana sebetulnya itu udah nggak cocok, tidak klik lagi untuk bisa diberikan dan diajarkan kepada anak kita gitu ya. Akibatnya ya jadi basi gitu, anaknya juga tidak jadi bisa menghadapi apa yang ada terjadi di Daerahnya udah lain. anak saya 17 tahun sekarang kuliah di FISIP UI. Pernah suatu kali dia bilang, Namanya siapa? namanya Laras. Kayak kamu siapa? Iya, betul. Terus Laras dengerin aja itu Jos. dia itu gifted. Waktu dia umur 4 tahun dia dikasih bahwa dia gifted. Giftedness itu dalam diri anak itu jarang, karena kalau dilihat anak-anak gifted itu hanya 2.2% from the population. Akhirnya tesis saya juga tentang anak gifted. Saya lihat itu ternyata sekolah kita di sini hanya waktu sampai SD aja ada untuk anak gifted. Kalau waktu dia lulus SD, saya masih Waktu harus- itu. waktu itu harus Sekarang kan masuk. udah mulai ada. Oh enggak. Saya sudah school shopping di sini. Saya lihat ada sekolah-sekolah anak berbakat, anak-anak yang akselerasi itu bukan untuk anak gifted. Dia hanya mempercepat. Saya lihat yang di luar, yang di Hong Kong, yang di Australia, di mana itu bukan itu, kurikulumnya itu bukan untuk anak gifted. Fasilitasnya hanya berkuda, main biola, tapi bukan untuk anak gifted. Anak gifted kurikulumnya harus meluas dan mendalam. Ini enggak di sini. Dimana kurikulum anak kita di sini di kelas itu meluas seluas lautan, tapi tidak ada yang mendalam. Karena saya bikin penelitian tentang itu, saya tahu bahwa ini nggak bisa ada cocok. Cuma Jadi kan Mbak Romi kenal sama Dokter Endang Widurini dong? Endang Bujur ini Yang di Semarang. Undip tahu Bukan Undip. Universitas Katolik Sudio Pranoto. Pranoto. Saya tahu, saya tahu. UGM. Saya di fakultas banyak dengar Dokter Reni Halwadi. Nah, setelah saya lihat, akhirnya anak saya nggak bisa masukin keluar. Kenapa? Saya pikir waktu dia lulus SD itu masih muda bener. Secara iman, saya belum yakin imannya cukup kuat kalau saya tahu itu dia di sana sendiri. Di mana? Di luar negeri. Iya. Jadi saya masukkan di situ sekolah yang menurut saya bisa menampung kognitifnya itu. Karena saya fail sebagai orang tua. Karena anak saya itu dari awal kecil tuh mulai udah nanya aneh, kenapa Mana? ini Anak saya juga. Anak saya yang pertama, Bu. I need to meet you again. kenapa gitu lah, sosok lah. Kapan-kapan ketemu ya Mbak Romi, ya kan kita nggak mungkin kan ngobrol gitu. Anak yang itu kawinnya sampai 150. Dia butuh sekali ya nanya sponsor nih. Pengumpul tanda tangan. Iya. Kalau udah ngambek aja jelek. Ya, jelek. Ya. Lastri. Together. Las, berapa pantatmu Las harganya katanya? Kata bunyi. Yuk matiin tuh kamu beresin. Ini bisa. Oke. Oh, ini apa? Berapa lama? Dia nanti nggak?
Bisa. Hah? Bisa. Dia main-main juga nggak? Iya main. Ini kan dulu. Kaget deh. Ih, masuk dia ke batu ya. Bisa Ih, serem masuk banget. ke lubang-lubang dia. Yuh. Kalau mau jalan di sini kan. Oh, lagi nyuci. Lagi bersihin. Samuel, Joshua. Iya, lagi bersihin kaca. Samuel. Ya aku. Samanya mana samanya? Lagi lihat ikan matang-matang. Kamu nggak lihat ikan kok? Tapi udah kecil-kecil ya Pak sekarang ya. Nggak ada yang besar. Ada di atas. Mana? Nanti kita dari atas. Oh, ini. It's big. No, pegang lagi, no. Kan kalau ini. Hah? Gatal jadi geser ke sini. Oh. Oh, gatal toh. Oh, aku mau ambil. Tahu sih. Awas loh, dia gigit loh, Jeff. Ini ikan hiu nih, Dek. Joshua, ikan hiu, Jos. Kau mau lihat ikan hiu, inilah asli ikan hiu nih.
Kami informasikan pada Mobil Indonesia bahwa kurang lebih 20 menit lagi dari Loh, itu ikan apa Pak yang nempel Pak? Itu loh, ada ikan nempel tuh. Ini loh. No, we can see reflection. Ikan apa Pak? Tuh ikan ini nih, ikan hiu tuh. Hiu gergaji ya? Oh. Mana, Pak? Hah? Informasi tentang Komisi Indonesia yang lebih dari sekarang atau tepatnya pada pukul 11 hari ini ada menyaksikan acara pembelaan yang pertama Tumpah diberikan dan tawaran dalam bantuan utama. Yang kedua tentunya akan menyaksikan aksi dari Komisi Indonesia yang disebutkan hari yang diberikan terlalu serta tawaran dari dan tentunya kali ini bagi Anda yang ingin menyaksikan acara tersebut, Anda bisa menyaksikan kegiatan jendela besar yang diadakan untuk masuk dan keluar dari dalam bantuan utama. Dan di sana kita menyaksikan beberapa barisan tanda yang tentunya bisa Anda gunakan sebagai tempat duduk untuk proses yang pada pukul 11 pagi ini.
Sammy. Sam. Sama Joshua mau pegang nggak? Ada timbang. Sama mau pegang nggak? Sini. Kalau dibalik nggak apa-apa. Emang ada sama coki-coki lagi. Oh, mau coki-coki ambil aja, makan aja makan. Kenapa Pak? Dia kalau dipegang kenapa? Ya. Nggak apa-apa kok. Ayo kamu. Ih. Pak, pegang ikan hiunya Pak. Ikan hiunya pegang. Lucu ya. Mudah nanti ikan pari mas ini mau menempel di hadapan kita semua para pengunjung adik-adiknya. Tapi di sini penyelam satunya mungkin masih di belakang. Di sini ada kak siapa ini? Mukanya belum kelihatan. Dan di sini kalau kita lihat para pengunjung yang minta diberi makan ini jenis dari ikan pari ya. Mungkin ibu bapaknya tahu ya, yang suka makan ikan. Nah ternyata penyelam satunya sudah berada di belakang. Sebentar lagi juga akan menempel. Dan kalau kita lihat di sini, yang pertama kita diberi makan. Para pengunjung kita beri tepuk tangan dong buat pari masnya para pengunjung. Wah, ternyata ikan pari masnya ini sudah berhasil diangkat oleh para penyelam SeaWorld Indonesia-nya. Ini dia. Ikan pari mas ini kami dapatkan dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ada dari Sukabumi, Bu? Nggak ada ya? Ada, Mbak? Ini dia ikan pari dari Sukabumi. Kalau kita lihat bentangan siripnya sudah mencapai 2,3 meter. Ini pari masnya. Dan saat ini ikan pari masnya beratnya sudah mencapai 340 kg. Kenapa sayang kok nangis? Oh takut. Ini dia. Dan kalau kita lihat di sini kira-kira makanannya ikan apa, Ibu?
Ikan kembung ibu ya. Ini makanannya ikan kembung. Nah kalau kita lihat di sini biasanya ibu kalau makan ikan kembung di rumah bisa habis berapa ekor? 3 ataupun 4 ekor sudah kenyang ibu ya. Tapi Pak Mas ini seharinya bisa menghabiskan 40 ekor ikan kembung. Banyak sekali karena memang selera makannya cukup kuat. Dan ini kalau kita lihat jenis dari ikan pari kelapa. Kalau makan dia harus menempel di jendela besar. Ini dia. Ya sudah pergi lagi ikan parinya. Nanti kita bercerita kembali mengenai ikan pari. Dan di sini kalau kita perhatikan penyelamnya ini membawakan makanan yang cukup beragam sekali pengunjung. Ada potongan dari ikan kembung, ikan selar, cumi-cumi, sotong, bahkan juga udang. Dan ini dia pari kelapanya sudah menempel, berarti minta diberi makan oleh penyelamnya. Kalau saya boleh tahu buat ibunya ataupun bapaknya, kalau yang ini kira-kira jenis ikan pari kelapanya jenisnya jantan atau betina? Enggak. Mungkin ada yang tahu kira-kira jenis kelaminnya apa ibu? Jantan atau betina ibu? Bencong. Iya bukan bencong Pak ya. Ternyata ini jenis kelaminnya jantan Pak ya. Kalau kita lihat di sini untuk membedakan yang jantan, dia punya 2 buah tongkat di bangkanya. Ini dia namanya clasper untuk berkembang biak. Ini dia. Kenapa harus 2 buah tongkat? Kata ikan parinya kalau satunya rusak, satunya buat cadangan, lumayan. Dan ini kita lihat cara makannya masih diputar-putar. Adik-adiknya beri tepuk tangan dong buat ikan pari kelapanya. Ternyata ikan pari kelapa ini kalau makan dia harus diputar-putar oleh penyelamnya. Nggak pusing ya. Ini dia kebiasaan para pengunjung, memang ikan parinya harus diputar-putar oleh penyelam kami. Dan di sini juga penyelamnya membawakan makanan ternyata banyak sekali. Seharinya bisa membawakan 150 kg ikan. Nah, banyak sekali Bu ya. Untuk ikan-ikan yang tinggal di dalam akuarium utama ini aja. Dan yang ada di hadapan Anda ini juga para pengunjung, ada juga beberapa jenis dari ikan konsumsi. Mungkin buat bapak ibunya yang suka makan ikan, suka keluar masuk restoran Padang. Ini ibu ikannya biasanya kita menemukan kepalanya dibuat gulai. Kalau yang ini ikan apa ibu? Ikan kakap ibu ya? Iya betul sekali, ini ikan kakap. Dan kalau kita lihat di sini ikan kakap ini, dan ini dia jenis dari ikan hiu para pengunjung. Ya kita lihat nanti ikan hiunya mudah-mudahan mau balik lagi ke sini.